Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di sini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membuat video tentang ciri-ciri orang yang mempunyai kodam keturunan. Ya, pastinya kalian juga tidak asing dengan nama kodam keturunan. Sebelum mengenal ciri-cirinya, di sini sebaiknya kita membahas dulu mengenai apakah itu kodam keturunan. Ya, jadi kodam keturunan itu adalah kodam yang berasal dari leluhur kita. Misalnya dari ayah kita, kakek, buyut, dan yang atas-atasnya lagi. Kini telah hadir air zam-zam Asma Majelis Al-Husaini, bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit medis dan non-medis, murni asli dari Tanah Suci Mekah. Khasiat utama mengobati sakit liver, paru-paru, asma, sesak nafas, diabetes, ruqyah, dan lainnya. Inilah air zam-zam berkualitas tinggi, telah diisi doa-doa khusus. Terus kenapa kok dinamakan kodam keturunan? Nah, itu mungkin karena ya kodam itu dari keturunan. Jadi dinamakan kodam keturunan. Kodam keturunan itu bisa berupa jin ya, jin, siluman, iblis. Nah, misalnya siluman harimau ya. Oke, selanjutnya kita membahas ciri-cirinya ya. Silahkan disimak. Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah kalian mempunyai ayah atau kakek atau buyut yang memiliki ilmu. Ya, misalnya tenaga dalam ya, ilmu silat itu tenaga dalam, atau dukun. Nah, itu bisa dukun. Jadi otomatis kodam-kodam ayah atau kakekmu itu kalau dia sudah meninggal nanti otomatis akan menurun ya, menurun ke kamu, ke anaknya, anak cucunya, nanti kodamnya akan menurun ke situ. Nah, misalnya kamu punya ayah atau kakek ya yang punya ilmu ya, misalnya ilmu tenaga dalam atau dukun atau ya, bisa ilmu-ilmu kayak gitu ya. Nah, nanti otomatis kalau dia sudah meninggal nanti kodamnya akan menurun ke kalian, ke anak-anaknya, ke anak cucunya. Itu seperti warisan ya, jadi otomatis akan turun ke anak cucunya. Dan kebanyakan pun orang-orang dahulu hampir semua punya ilmu ya, ilmu gaib ya, misalnya atau ya, kejawen itu juga bisa kejawen. Nanti kodamnya akan turun ke anak cucunya, kejawen atau dukun. Nah, terus yang kedua adalah kalian dari kecil itu bisa melihat ya, bisa melihat makhluk-makhluk gaib, bisa dikatakan indigo. Nah, itu penyebabnya bisa dari kodam keturunan itu. Nah, mungkin leluhur kamu ada yang mempunyai ilmu-ilmu ya. Nah, kemungkinan besar kodamnya itu menurun ke kamu. Jadi kamu bisa melihat makhluk-makhluk gaib dari kecil ya. Nah, itu penyebabnya dari kodam keturunan, bisa jadi ya. Dan yang ketiga itu adalah kalian bisa menerawang masa depan atau masa lalu ya, tanpa belajar ya, tanpa belajar ilmu apapun. Jadi tanpa belajar ilmu, misalnya silat atau tenaga dalam atau
ilmu-ilmu lainnya itu. Nah, tanpa belajar kalian sudah bisa menerawang. Nah, itu kemungkinan besar sumbernya dari kodam keturunan itu. Nah, kodam dari leluhur kamu menurun ke kamu, terus kamu bisa untuk menerawang itu. Nah, itulah beberapa ciri-ciri ya dari orang yang mempunyai kodam keturunan. Silahkan disimak tadi, mungkin dari kalian ada yang mengalami beberapa ciri-ciri tadi ya. Nah, kalau misalnya dari kalian ada yang punya kakek atau bapak ya yang mempunyai ilmu, misalnya kan biasanya kakek-kakek itu atau orang-orang simbah-simbah zaman dulu itu kan kebanyakan kejawen ya. Nah, nanti kan itu juga ada kodamnya. Nanti kodamnya itu akan menurun juga ke anak cucunya. Nah, nanti kalau kodam keturunan itu kan dari leluhur ya, leluhur menurun ke kamu misalnya. Nah, nanti setelah kamu menikah dan punya anak, ya nanti kodam itu juga akan menurun ke anak cucu kamu. Nah, jadi otomatis akan menurun juga. Nah, itu jadi, dan sebenarnya itu kodam itu bisa dihilangkan ya, bisa diputus agar tidak menurun ke anak cucunya. Nah, caranya ya itu di ruqyah ya, biar pergi dan putus. Nah, itu pastinya juga kodam keturunan itu kan juga ada bahayanya ya. Nanti dia akan mengambil ya ruh dan sukma kita. Nah, jadi di dalam diri kita itu ada 9 ruh dan 7 sukma. Nah, nanti kodam-kodam itu akan mengambil ruh dan sukma kita. Nanti efeknya bisa sering ngalamun, linglung. Nah, nanti lama-lama bisa jadi gila nanti ya. Nah, itu yang paling bahaya itu. Nah, kalau kalian punya kodam keturunan ya jangan senang dulu. Nah, biasanya kan orang-orang ada seneng ya, wah udah kodam keturunan was jadi sekti gitu. Itu padahal kan kodam-kodam itu pada ngambil ruh dan sukma kita ya. Biasanya ruh dan sukma kita itu ditawan sama mereka. Demikian beberapa ciri-ciri orang yang mempunyai kodam keturunan. Silahkan dilihat pada diri kita sendiri apakah mengalami ciri-ciri tersebut ya. Nah, sebenarnya kodam itu kan juga bahaya ya, itu juga harus dihilangkan itu. Karena kita kan tidak tahu apa-apa ya, tahu-tahu mendapat kodam dari leluhur, kita sebenarnya nggak tahu apa-apa, cuma kan otomatis akan mengalir ke kita, setelah kita ke anak cucu kita. Nah, terus akan mengalir terus, maka dari itu harus diputus ya, harus dihilangkan. Jadi beberapa ciri-ciri orang yang mempunyai kodam keturunan tadi ya, itu sudah dijelaskan oleh Mas Hamzah Ali di channel YouTube-nya, yaitu Hamzah Ali. Di sana beliau menjelaskan ciri-ciri orang yang mempunyai kodam keturunan. Mungkin di sana itu lebih jelas dan runtut ya, lebih mendalam. Nah, kalian bisa cek di situ agar lebih paham dan mudah dipahami. Kalian bisa cek di channel Hamzah Ali. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.